42, kita akan membaca ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Mazmur 42 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Kami boleh beribadah, ibadah rumah tangga dengan fasilitas Zoom dapat berlangsung, dan kami boleh berjumpa di dalam satu ibadah melalui media Zoom ini karena kemurahan Tuhan. Kami akan membaca bagian daripada firman-Mu dan akan merenungkannya. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami dapat mengerti, memahami, dan juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami yakin Engkau juga hadir di ruang-ruang kami pada saat ini, dan Engkau akan memampukan kami untuk memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Mazmur 42 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia dikatakan apabila kita terus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Sekali lagi damai sejahtera buat kita semua. Shalom. Jemaat yang kekasih, kalau kita mau ada judul di dalam renungan pada malam hari ini, saya mengambil judul Jiwa yang Haus kepada Tuhan. Jiwa yang haus kepada Tuhan mewakili para pemazmurnya Tuhan. Di dalam mazmur ini ada banyak penulis mazmur, tetapi kitab terbanyak yang ditulis di dalam mazmur ini adalah yang ditulis oleh Daud. Kita kenal Daud adalah satu pribadi di mana dia adalah seorang pemuji. Dia adalah seorang penyembah. Mazmurnya banyak dijadikan puji-pujian, penyembahan, puji-pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Bagian bacaan yang kita baca tadi adalah bagian bacaan dari Mazmur pengajaran dari Bani Korah. Namun apa yang kita baca, dua ayat yang kita baca tadi, bila itu mewakili para pemazmur, maka Daud juga terwakili di dalam ayat-ayat bacaan ini. Karena Daud adalah sebenarnya, dialah sesungguhnya seorang pemazmur tulen. Dia sesungguhnya pemazmur di mana lagu pujiannya telah menjadi inspirasi banyak orang, inspirasi bagi para hamba-hamba Tuhan untuk memuji Tuhan dan untuk melayani Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi ada rahasia yang dimiliki oleh Daud yang menjadikan dia sebagai orang yang cukup berhasil di dalam cerita Alkitab, di dalam kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab kita. Nah, jemaat yang kekasih, ketika Tuhan berbicara tentang Daud di dalam firman-Nya, ketika Tuhan menyebut nama Daud di dalam ia menyampaikan satu firman, maka nama Daud itu merupakan suatu nama yang spesial, nama yang khusus buat Tuhan. Dapatlah kita bayangkan kalau nama kita disebut oleh Tuhan dan nama kita itu menjadi nama yang spesial buat Tuhan. Itulah perasaan yang dimiliki oleh Daud dan perasaan yang dimiliki oleh Tuhan. Ketika dia menyebut nama Daud, maka Daud adalah seorang yang spesial di mata Tuhan. Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Suatu predikat
yang hanya diberikan kepada Yesus pada waktu ada di dalam dunia. Karena kata Tuhan berkenan, Daud berkenan di hati Tuhan. Demikian juga Tuhan berkenan bagi anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi Daud adalah pribadi yang sangat spesial buat Tuhan. Mengapa Daud menjadi pribadi yang begitu spesial di mata Tuhan? Ini pertanyaan kita. Mengapa Daud? Suatu nama, suatu pribadi yang spesial di mata Tuhan. Kalau bahasanya anak-anak muda sekarang, waktu Tuhan menyebut nama Daud, hati Tuhan itu meleleh katanya. Meleleh karena anak yang disayangi ini. Pada waktu dia menyebut, maka melelehlah hati Tuhan karena Daud yang berkenan di hatinya. Kuncinya adalah karena Daud punya rasa haus kepada Tuhan melebihi siapapun. Jadi dalam pembacaan kita tadi, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Begitu rindunya Daud. Mengapa Daud spesial? Karena Daud memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan melebihi siapapun. Alkitab berbicara bahwa Daud adalah pribadi yang begitu merasakan bagaimana hausnya dan bagaimana laparnya. Dia ingin bersekutu, dia ingin berjumpa dengan Tuhan. Di sepanjang jejak kehidupan Daud, dia adalah seseorang yang memiliki hati yang haus akan Tuhan. Dan gambarannya ada di dalam bacaan kita tadi. Bukan berarti Daud tanpa cacat. Daud juga banyak kekurangan. Namun hatinya yang begitu rindu kepada Tuhan, seperti rusa yang begitu haus karena teriknya matahari, karena telaga air yang dia cari-cari belum ketemu, ada rasa haus. Demikian perasaan Daud kepada Tuhan yang banyak tidak dimiliki oleh orang-orang yang lain. Sekalipun Daud mengalami kejatuhan, ya kita tahu di dalam kisah Alkitab, Daud juga pernah mengalami kejatuhan. Tetapi hal yang membuat Daud spesial bagi Tuhan, meskipun dia mengalami kejatuhan, hatinya tetap tertuju kepada Tuhan. Hatinya Daud tetap melekat kepada Tuhan. Ia tetap berteriak kepada Tuhan. Ia menjerit kepada Tuhan. Dan ia merasa tetap memerlukan Tuhan. Apalagi pada waktu dia mengalami kejatuhan. Kalau kita mau buat perbedaan, tidak usah jauh-jauh. Kita melihat anaknya sendiri, yaitu Salomo. Kalau Salomo dibandingkan dengan Daud untuk urusan kepandaian, kecerdasan, kepintaran, atau hikmat, maka Daud mungkin kalah. Kalau mau menghitung tentang kesuksesan, Daud juga mungkin kalah dengan Salomo, karena Salomo sebagai raja Israel yang paling sukses mencapai puncak kejayaan kerajaan Israel. Pada waktu Salomo memerintah, itu luas wilayah kekuasaan Israel, itu sangat luas, dan kekayaan yang dimiliki oleh kerajaan sangat-sangatlah banyak. Kalau kita mau melihat Salomo, tetapi ada perbedaan yang sangat jelas antara Daud dengan Salomo di mata Tuhan. Pada waktu Daud mati, kalau kita baca di dalam Alkitab, maka Daud mati dengan dia mencapai usia yang sangat lanjut, rambutnya putih dan penuh dengan kemuliaan. Penuh dengan kemuliaan. Daud mendapatkan kehormatan yang begitu luar biasa. Bahkan Daud dikatakan orang yang sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan.
Di dalam kematiannya dia mendapatkan kemuliaannya. Di dalam masa putih rambutnya Tuhan memanggil dia mendapatkan kemuliaannya. Berbeda dengan anaknya Salomo yang tadi dikatakan cerdas, pintar, berhikmat, memiliki kejayaan di dalam pemerintahan Israel, memiliki kekayaan yang sangat banyak. Salomo di akhir-akhir hidupnya ia melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Dia melakukan hal-hal yang melanggar apa yang Tuhan telah perintahkan. Akibatnya kerajaan Israel terpecah karena kelakuan Salomo yang jahat di mata Tuhan. Jadi Salomo dapat dikatakan sebagai orang yang gagal atau gagal untuk finishing well. Daudlah yang berhasil untuk mengakhiri dengan baik, tapi Salomo gagal untuk mengakhiri dengan baik. Gagal dia untuk finishing well. Mengapa mereka berbeda? Ini adalah hal yang lain lagi yang bisa kita lihat. Bahwa perbedaan terjadi karena satu, Daud memiliki rasa haus yang luar biasa kepada Tuhan. Salomo tidak memiliki apa yang dimiliki oleh Daud. Alkitab mencatat bahwa hanya 2 kali Salomo mengalami Tuhan. Yang pertama pada waktu dia mempersembahkan korban persembahan yang ribuan banyaknya. Tuhan menjumpai Salomo dan mau menghadiahkan apa yang diminta oleh Salomo, dan Salomo mendapatkan hikmat dari Tuhan. Yang kedua pada waktu dia mengalami Tuhan selesai dia membangun bait suci Tuhan, maka dia juga mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Setelah itu dia tidak mengalami lagi hal-hal pada waktu dia hidup, dia justru melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Daud tidak demikian. Daud tetap menjaga rasa haus, rasa laparnya akan Tuhan. Dia terus menjaga itu. Daud mengalami Tuhan di sepanjang kehidupannya. Dia terus mengalami Tuhan. Dari waktu dia belum jadi apa-apa, dia masih tinggal di rumah dengan bapaknya. Dia memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Dia memiliki jiwa yang haus kepada Tuhan. Pada waktu dia mengalahkan Goliat, dia tidak sombong. Pada waktu dia diperlakukan tidak adil oleh Raja Saul pada waktu itu, dia juga tidak dendam, dia tidak marah, karena dia begitu dekat dengan Tuhan. Pada waktu dia jadi raja, dia pun tidak menjadi sombong, tapi dia juga tetap rendah hati. Dan pada waktu dia jatuh, dia juga tidak kehilangan rasa hausnya akan Tuhan. Di mana saja momen hidup Daud, apapun yang dia alami, dia tidak pernah kehilangan rasa hausnya akan Tuhan. Jadi sebenarnya ini adalah kunci dari kehidupan Daud untuk berkenan di mata Tuhan. Ini kuncinya, yaitu rasa haus akan Tuhan. Bagaimana sih kalau kita haus? Bagaimana sih kalau kita selalu mengalami rasa haus, kemudian kita mendapatkan air dan kita melepaskan dahaga kita, tapi tidak lama lagi kita mengalami rasa haus. Demikian juga dengan Daud. Dia terus merasakan rasa haus akan Tuhan di dalam kehidupannya. Inilah juga yang harus kita miliki di hari-hari ini, saudara yang kekasih. Di masa-masa saat ini kita masih ada di dalam masa pandemi, masa-masa sulit terjadi. Kita tidak boleh kehilangan rasa haus akan Tuhan. Janganlah pernah kita kehilangan rasa haus kita akan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan buat kita sekarang adalah seberapa haus kita? Seberapa haus kita semua pada hari ini kepada Tuhan? Seberapa rindu kita untuk ada di dalam persekutuan dengan Tuhan di hari-hari ini? Ini adalah momen yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada
apa yang saat ini sedang kita kerjakan dan kita lakukan? Apakah itu telah mencerminkan rasa haus kita akan Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan buat kita semua. Mengapa kita tanya demikian? Mengapa saya bertanya demikian? Baik kepada diri saya maupun kepada kita semua. Karena itulah yang akan menentukan apakah kita akan menjadi seorang yang spesial atau tidak di mata Tuhan. Rasa haus dan lapar kita akan Tuhan untuk memenuhi kehidupan kita, itulah hal yang sangat menentukan apakah kita menjadi pribadi yang spesial di mata Tuhan atau tidak. Kita harus berdoa supaya kita tidak kehilangan rasa haus akan Tuhan, tidak kehilangan rasa kagum kita kepada Tuhan. Kalau kita kehilangan hal tersebut di dalam hidup kita, kita sedang berada di suatu tempat yang sangat menakutkan. Kita akan berada di suatu tempat yang sangat mengerikan. Tidak ada hal yang sangat menakutkan apabila kita kehilangan rasa haus dan rasa kagum kita akan Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, kita harus terus mengecek kehidupan kita. Kita semua harus cek. Apakah kita selalu merasakan rasa haus akan Tuhan? Merasakan rasa rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Bahkan pemazmur katakan begini, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Dia terang-terangan mengatakan ini. Karena rasa rindunya, karena rasa inginnya selalu ada bersekutu dengan Tuhan. Itulah sebabnya mungkin bagi Daud kita tidak tahu, atau bagi orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan, kehilangan rasa haus, rasa kagum kepada Tuhan adalah sesuatu yang mengerikan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan orang percaya. Kita bisa menyimpang dari iman kita karena kita kehilangan rasa haus akan Tuhan. Kita bisa kandas di dalam perjalanan hidup ini bila kita kehilangan rasa haus akan Tuhan. Kita akan tersapu oleh keadaan dunia atau oleh situasi keadaan kita sendiri. Waktu kita memiliki rasa haus dan rasa kagum akan Tuhan, maka Tuhan akan memenuhi hidup kita. Alkitab berkata, cuma orang yang memiliki rasa haus akan dipuaskan oleh Tuhan. Cuma orang-orang yang memiliki rasa haus akan Tuhan, merekalah yang akan dipuaskan oleh Tuhan. Jadi jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini mari kita terus mengecek kehidupan kita. Apakah kita masih tetap memiliki kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan? Apakah kita saat ini selalu ada di dalam kehidupan doa yang bergairah, kerinduan untuk datang beribadah kepada Tuhan, walau situasi dan keadaan apapun, tetapi ada kerinduan kita untuk beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Itulah rasa-rasa haus yang harus selalu timbul di dalam kehidupan kita akibat hubungan kedekatan kita dengan Tuhan. Mengakhiri renungan ini, saya mendorong buat kita semua supaya tetaplah kita memiliki rasa haus akan Tuhan. Tetaplah bersandar penuh hanya kepada Tuhan saja. Karena itulah kuncinya bagi kita untuk menjadi orang-orang, pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang spesial di mata Tuhan. Ajak seluruh anggota keluarga kita untuk datang beribadah hanya kepada Tuhan saja. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Berikan kepada kami, Tuhan, rasa haus dan lapar akan Engkau yang terus-menerus di dalam kehidupan kami, agar kami menjadi spesial di mata-Mu, Tuhan. Agar pada waktu Engkau mengingat nama kami, hati-Mu meleleh, Tuhan. Engkau selalu memberkati kehidupan orang-orang yang haus dan lapar akan Engkau. Demikian juga dengan kami. Penuhilah hidup kami, Tuhan, dengan hikmat-Mu ya Bapa, dengan firman-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan.
agar kami selalu melekat kepadamu, agar jiwa kami selalu merindukan Engkau. Bagimulah segala pujian ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.